Dan ini khusus kepada semua para pejabat, kepada semua para pemimpin di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang beragama Katolik. Khusus kepada agama Katolik. Kalian punya jabatan apapun, kalian sebagai pemimpin apapun, tolong jangan pernah sombong, jangan pernah tunjukkan kemewahan Anda. Seorang Bapak Suci Paus Fransiskus telah mengajarkan kepada kita semua, khususnya kita di negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya kita yang beragama Kristen Katolik, tentang kesederhanaan, tentang kerendahan hati, dan lain sebagainya. Seorang paus, dia mampu menunjukkan kepada kita tentang nilai kesederhanaan yang sesungguhnya yang harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Stop bercandain Paus Fransiskus. Sakit dan sedih banget lihat beberapa komentar. Meski Paus juga gak peduli sih sama ketikan kalian, tapi apa susahnya nunjukin keberagaman. Saya Muslim, tapi entah kenapa kedatangan Paus sangat begitu menyejukkan. Di tengah riuh dunia, kesan pertama bagi saya dan mungkin bagi kita semua adalah kesederhanaan yang patut diteladani. Kedatangannya yang tanpa jet pribadi, padahal seorang pemimpin tinggi, pengawalan yang aja. Salfok banget ngelihat Paus duduk di samping sopir dan lebih memilih menginap di kedutaan. Ini seharusnya jadi contoh bagi para pejabat, bagi semuanya maksudnya, bahwa kesederhanaan tidak dapat dinilai dari uang. Dan bersyukur banget bersama para cendekiawan Muslim yang hebat-hebat. Satu diantaranya idola saya ada Pak Nasaruddin Umar, Habib Jafar. Saya bocil ini yang termasuk diminta untuk menulis sambutan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia yang diinisiasi Harapan Pemuda Indonesia, yang akan diserahkan langsung ke Paus. Mungkin saya satu-satunya Gen Z yang menulis, tapi tidak mengecilkan pikiran saya. Saya menulis tentang fenomena sosial yang membentuk generasi muda di Indonesia, penerimaannya terhadap dakwah, dan keringnya sisi spiritualitas berimbas kepada rentannya depresi. Dan bukan emas, kita jadi generasi cemas. Selamat datang Bapak, terima kasih atas keteladanannya. Sebarkan pesan kedamaian ini agar kita selalu dikenal sebagai tuan rumah yang baik. Debat tetap pakai adab. Indonesia beruntung karena dari segi temanya saja, kedatangan yang mulia ini adalah untuk persatuan dan kesatuan di dalam negara yang di Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Dari sinilah harapan kami, Majelis Ulama Indonesia, mudah-mudahan tercapai apa yang diharapkan oleh umat Katolik dan oleh Majelis Ulama, yaitu untuk mempererat ukhuwah basyariah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah. Kalau beliau menyampaikan untuk fraternity dan compassion. Toleransinya teman-teman, kali ini manfaatkanlah kesempatan kalian untuk punya toleransi yang bagus gitu loh. Aku tadi baru nonton live streaming kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, dan beliau merupakan paus ketiga yang pernah datang ke sini kan, dan sebelumnya kita sudah pernah memiliki kunjungan-kunjungan yang dihadiri paus dan itu sudah berhasil. Kali ini mari kita lakukan dengan lebih baik lagi, ngasih rasa toleransi yang baik dan memberikan kesempatan umat Katolik bisa beribadah dengan bahagia, dengan hikmat, dengan penuh perlindungan yang baik gitu. Dan kita sebagai umat yang bermajemuk gitu, mari kita sangat-sangat mensupport hal ini, bukan malah melakukan hal-hal kebalikannya. Aku tadi sempat nonton live streaming kedatangan paus dan komentar yang ada di sana sangat-sangat miris, sangat-sangat terbelakang dari hal yang seharusnya terjadi. So, use your chance. Teman-teman yang punya nilai toleransi yang baik, ayo bermunculan ke permukaan, tunjukin pada dunia kalau Indonesia masih baik-baik aja. Selamat datang yang mulia Paus Fransiskus ke negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih kami ucapkan atas kunjungan Bapak Paus di negara yang berbineka tunggal ika ini. Terima kasih telah mengunjungi kami umatmu yang agama Katolik di negara
Kesatuan Republik Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Terus terang, saya secara pribadi tidak menyangka dan tidak menduga bahwa seorang Bapak Suci, Paus Fransiskus, bisa mengunjungi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Negara yang beraneka ragam, negara yang berbineka tunggal ika. Tetapi sebagai seorang Katolik, saya hanya bisa berkata syukur Bapak Paus telah mengunjungi kami umat-umatmu yang beragama Katolik di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Namun, ada banyak sekali hal-hal miris yang saya temukan dalam berbagai macam komentar di platform media sosial. Bapak Suci Paus Fransiskus disamakan dengan seekor ikan paus di tengah lautan lepas. Bapak Suci Paus Fransiskus disamakan dengan seekor ikan hiu di tengah lautan lepas. Dan masih ada banyak komentar-komentar pedas lainnya yang saya temukan di media sosial. Ada yang bertanya, ada kepentingan apa sih Paus Fransiskus itu datang ke Indonesia? Perlu kita ketahui bahwa kunjungan yang mulia Bapak Paus Fransiskus dari Italia, dari Vatikan ke negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah kunjungan kenegaraan, bukan kunjungan keagamaan. Sekali lagi, kehadiran Bapak Paus Fransiskus di negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah kunjungan kenegaraan, bukan kunjungan keagamaan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang telah berkenan untuk mengundang Bapak Suci kami, Paus Fransiskus, untuk berkunjung di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Negara yang beraneka ragam, negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, budaya, dan lain sebagainya. Negara yang berbineka tunggal ika. Tetapi ketika saya membaca berbagai macam komentar-komentar pedas, ketika saya melihat Bapak Suci kami, Paus Fransiskus, yang adalah pemimpin tertinggi agama Katolik di seluruh dunia dan juga pemimpin di negara Vatikan itu dicampakkan, dicaci maki dan lain sebagainya. Bagi kami orang Kristen Katolik itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Kami memang diajarkan tentang rendah hati, tentang cinta kasih, tentang kesederhanaan, dan yang paling penting adalah tentang saling memaafkan dan saling mengampuni. Kami memang dididik dari kecil untuk saling menghargai, saling menghormati. Mari, di negara Kesatuan Republik Indonesia yang beraneka ragam ini, kita puputkan rasa persaudaraan. Kita kembangkan nilai-nilai toleransi. Karena kita tahu bersama-sama, negara Kesatuan Republik Indonesia ini besar karena keberagamannya. Semoga saja komentar-komentar pedas yang ditujukan kepada Bapak Paus Fransiskus
ketika mengunjungi negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa menyadarkan kita bahwa komentar-komentar pedas itu tidak akan mengurangi nilai iman kami. Lalu pada poin yang kedua, kemarin saya memperhatikan ada sedikit keributan perihal himbauan dari Bapak Menkominfo terkait dengan text screen yang akan ditayangkan saat azan itu. Bagi saya secara pribadi tidak apa-apa. Azan itu tetap dikumandangkan. Tetap kita berlaku normal seperti biasanya. Bagi saya secara pribadi, ini hanya mau menciptakan konflik. Ini hanya mau menciptakan keributan. Dan saran saya, azan itu tetap dikumandangkan. Mari kita bangun rasa toleransi, nilai toleransi di tengah kehidupan bersosial di negara yang beraneka ragam ini. Berikut ini masih ada banyak komentar-komentar dari netizen Indonesia, dari tokoh-tokoh yang datang dari berbagai macam kalangan. Tetapi satu hal yang benar-benar saya resapi, yang benar-benar saya rasakan adalah sosok kesederhanaan yang ditunjukkan oleh Yang Mulia Bapak Suci Paus Fransiskus saat kunjungannya ke negara kesatuan Republik Indonesia ini. Padahal beliau adalah seorang pemimpin negara di Vatikan. Padahal beliau adalah seorang Bapak Suci untuk kami yang beragama Katolik. Semoga saja sikap kesederhanaan yang ditunjukkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus ini bisa menyadarkan mereka-mereka yang adalah dalam tanda kutip pejabat yang mungkin selama ini hidup dalam kemewahan. Mari kita kutip bersama-sama cuplikan-cuplikan video yang akan saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian lewat komentar-komentar dari netizen berikut ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Pagi guys, ini gue baru bangun banget dan tadi gue buka TikTok seliweran di FYP gue kedatangan Bapak Suci Paus Fransiskus ke Indonesia ya. Dan miris banget, banyak banget komen-komen, head comment di video-video itu ya. Masih minim toleransi yang ada di Indonesia ini ya. Apa salahnya sih kita menghargai yang berbeda dengan kita ya? Kita harusnya malu loh dengan komen-komen kita kayak gini, karena Indonesia ini saat ini lagi disorot oleh dunia gitu dengan kedatangan Bapak Paus Fransiskus ya. Gimana mereka kalau misalkan membaca komen-komen kalian dengan menghina dan ngejelek-jelekin gitu lah. Minim banget toleransi, SDM kita itu tuh masih rendah banget sampai kita ngejelek-jelekin yang beda keyakinan dengan kita. Ayo dong, kayak mohon gitu, maksudnya kayak kita harus ngejaga ketikan kita di kolom komentar biar orang luar sana ketika membaca komen-komen kita itu tuh nggak ada yang kayak penghinaan kayak gini-gini nih sampai ngejelek-jelekin gitu. Malu. Indonesia sebesar ini, aduh gila loh. Ini saatnya kita memperbaiki ini saatnya kita menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu walaupun beragam budaya, beragam suku, agama, tapi kita tetap satu gitu loh, menghargai satu sama lain ya. Jangan terlalu intoleran dan jadi orang gitu loh. Gila.
Betapa sederhananya sosok seorang paus, ya nggak sih? Dia datang pakai pesawat komersial biasa, duduk bersama-sama dengan wartawan, menyapa wartawan. Dia nggak pakai private jet. Dia keliling pakai mobil Innova, duduk di depan sama supir, buka kaca jendela dan dada-dada. Tahu kan mobil yang pintunya tebal segini, mobilnya Presiden Amerika yang bodyguardnya banyak. Paus nggak ada takut-takutnya. Dan dia tinggal di sini di Kedutaan Vatikan, nggak di hotel mewah. Karena menurutnya rumahnya di Jakarta ya Kedutaan Vatikan. Dia ingin tinggal di rumah. Dan jam tangannya Casio. Dimana warga biasa aja banyak yang pakainya Rolex, Richard Mille, dan lain-lain yang harganya miliaran. Nggak cuma di mulut, dia benar-benar mempraktekkan firman. Salut banget sama tokoh kayak gini. Welcome to Jakarta, Bapak Paus Fransiskus. Li integrano nell'asilo normale, ma sono tutti bambini senza genitori. Grazie Santità. Grazie alle loro famiglie facendo questi lavori. E questi sono tutti Myanmar. C'è la signora che aiuta. Paus Fransiskus menunjukkan gaya hidup sederhana dalam perjalanan apostoliknya ke Indonesia yang dilangsungkan selama 4 hari mulai tanggal 3 hingga 6 September 2024. Ada 3 fakta gaya hidup kesederhanaan dari Paus Fransiskus. Yang pertama adalah begitu tiba di Indonesia, Paus Fransiskus tidak menggunakan jet pribadi, melainkan menggunakan pesawat komersil. Yang kedua, begitu tiba di Jakarta dan juga selama melakukan rangkaian perjalanan apostoliknya, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil masyarakat sipil biasa dan bukan mobil mewah yang biasanya digunakan untuk mobilitas dari pejabat-pejabat. Yang ketiga adalah tempat menginap. Paus tidak menginap di hotel, melainkan menginap di Kedutaan Besar Vatikan dan memperbolehkan warga untuk melihatnya dalam radius 50 meter. Selamat datang Paus Fransiskus di Indonesia. Oknum pejabat dan pemuka agama di negeri kita harus belajar dari kesederhanaan Paus Fransiskus. Saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan Tata Suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana gitu. Wow, selamat datang Paus Fransiskus di Indonesia. Luar biasa kawan-kawan ya. Bagaimana kesederhanaan itu ditunjukkan oleh Paus Fransiskus ketika datang di Indonesia. Aku kagum sekali ya. Dia itu pemimpin negara Vatikan sekaligus pemimpin agama Katolik di dunia loh. Tapi dia seperti rakyat biasa gitu. Nggak pakai jet pribadi, pakai pesawat komersil biasa ya. Terus nggak pakai first class, business class, nggak ada ya. Dia juga nginepnya bukan di hotel berbintang, hotel mewah di Indonesia, enggak. Dia nginep di Kedutaan Besar Vatikan yang ada di Indonesia. Terus Paus Fransiskus juga menolak menggunakan mobil mewah, lebih memilih untuk menggunakan Innova seperti halnya rakyat biasa dan duduk di samping supir sambil melambaikan tangan. Luar biasa, kagum sekali aku. Beda kali dengan oknum pejabat dan pemuka agama yang ada di negeri Konoha kita ini, yang kerjanya suka pamer dan flexing. Harusnya seluruh pejabat dan pemuka agama di negeri kita ini memberikan contoh yang baik, menjadi panutan, menjadi teladan, ya kan? Bukan malah memberikan contoh yang tidak baik. Nah, inilah sekarang yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat dan oknum-oknum pemuka agama yang sering menunjukkan kemewahan, pamer-pamer, flexing-flexing, hidupnya glamor. Aduh, malu lah woi. Jadi terima kasih Paus Fransiskus yang sudah menjadi contoh yang baik bagi kami, bahwa setinggi apapun posisi kita, setinggi apapun kedudukan kita, kita tetap harus bisa rendah hati dan yang utama hidup dalam kesederhanaan. Terima kasih. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kali ini saya ingin mengajak dengan segala kerendahan hati, semoga saja sikap kesederhanaan, sikap rendah hati, sikap untuk tidak menunjukkan kemewahan dan kesombongan dalam hidup kita
bisa benar-benar menyadarkan kita, dan ini khusus kepada semua para pejabat, kepada semua para pemimpin di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang beragama Katolik. Khusus kepada agama Katolik. Kalian punya jabatan apapun, kalian sebagai pemimpin apapun, tolong jangan pernah sombong, jangan pernah tunjukkan kemewahan Anda. Seorang Bapak Suci Paus Fransiskus telah mengajarkan kepada kita semua, khususnya kita di negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya kita yang beragama Kristen Katolik, tentang kesederhanaan, tentang kerendahan hati, dan lain sebagainya. Seorang paus, dia mampu menunjukkan kepada kita tentang nilai kesederhanaan yang sesungguhnya yang harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Sikap kesederhanaan yang telah ditunjukkan oleh Bapak Suci ini, semoga kiranya bisa menyadarkan kita, semua pemimpin, semua pejabat, semua para penguasa, dan siapapun kita yang beragama Kristen Katolik di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan lupa pula, mari kita tumbuhkan rasa nilai toleransi dalam kehidupan bersosial dimanapun kita berada. Jangan lupa pula untuk menunjukkan sikap saling mengampuni, sikap kerendahan hati, sikap saling memaafkan, dan perlu kita ketahui bersama-sama bahwa khusus untuk orang-orang Katolik, kita diajarkan tentang hukum cinta kasih, dan itu merupakan hukum yang paling tinggi dalam ajaran iman Katolik. Sekali lagi, dengan segala kerendahan hati, semoga kehadiran Bapak Suci Paus Fransiskus di negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa menyadarkan semua umat Katolik dimanapun kita berada, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia ini, bahwa jangan pernah tunjukkan kemewahan Anda, jangan pernah tunjukkan kesombongan Anda, karena di atas langit sesungguhnya masih ada langit. Mari kita terapkan kesederhanaan, mari kita utamakan hukum cinta kasih yang sudah diajarkan kepada kita. Mari kita saling mengampuni, saling memaafkan. Karena hanya dengan cara-cara seperti itu, kita akan dikuatkan dengan nilai-nilai iman yang sudah diajarkan kepada kita semua, khususnya saudara dan saudari saya yang beragama Katolik ini. Saudaraku, sikap kesederhanaan yang begitu luar biasa, yang mampu mengetuk pintu hati kita, yang mampu menyadarkan kita, yang mungkin selama ini kita telah melangkah terlalu jauh. Mungkin selama ini kita selalu menunjukkan kemewahan, kemegahan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang mungkin selama ini kita lupa tentang pentingnya kesederhanaan dan lain sebagainya. Dengan kehadiran Bapak Suci ini, semoga saja bisa menyadarkan kita. Sebanyak apapun kemewahan Anda, sebanyak apapun harta Anda, sebanyak apapun triliunan Anda, ingat, di saat kita mati, di saat kita masuk ke liang lahat, yang kita bawa hanyalah nyawa kita semata. Gajah mati,
meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Semoga saja kehadiran Bapak Suci Paus Fransiskus di bumi pertiwi ini bisa mengetuk pintu hati khusus kepada umat-umat Katolik dimanapun kita berada. Khusus umat-umat Katolik yang selama ini mungkin telah berada di jalan yang salah. Khusus kepada para pejabat, para pemimpin yang beragama Katolik di negeri ini. Tunjukkan kesederhanaan kalian, sikap rendah hati, sikap tidak sombong dengan siapa saja. Mari kita dengarkan lagi komentar dari netizen yang lain. Terus terang saya kecewa dengan penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia, ya. Kecewa dalam artian bahwa Indonesia tidak memperlihatkan respect yang cukup untuk Paus Fransiskus, ya. Pemimpin 1,3 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Saya membaca berita, beliau bahkan dijemput hanya dengan mobil Innova. Saya tahu beliau adalah sosok yang sederhana, Paus Fransiskus, tapi menjemput sosok sebesar Paus Fransiskus dengan mobil Innova lebih kepada apa ya? Lebih kepada ada tanda kutip penghinaan, ya. Sekali lagi saya tahu beliau Paus Fransiskus adalah sosok yang sederhana, tidak ingin disambut berlebihan, tapi sebagai tuan rumah, apalagi dengan embel-embel negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, harusnya memperlihatkan bentuk kasih sayang, bentuk demokrasi dari negara muslim terbesar di dunia seperti Indonesia, dan bukan malah mengirimkan mobil Innova untuk menyambut beliau. Apalagi saya dengar beliau hanya akan menginap di hotel. Hei, halo, Anda berhadapan dengan salah seorang pria yang paling dipuja di dunia. Anda berhadapan dengan seorang pria yang secara religius memimpin 1,3 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Ya, menurut saya seharusnya beliau bisa mendapat sambutan yang jauh lebih luar biasa daripada ini. Ya, walaupun saya Muslim, saya marah, kecewa dengan begitu kecilnya penghargaan dan penghormatan negara kepada Paus Fransiskus, ya. Sekali lagi, saya tahu beliau adalah sosok sederhana, tapi cara Indonesia menyambut beliau itu menyedihkan, ya. Sangat menyedihkan. Agama saya bukan Katolik, tapi saya 6 tahun sekolah di sekolah Katolik di SMP Pangudi Luhur dengan kepala sekolah Bruder Octavianus, dan di SMA Tarakanita dengan kepala sekolah Suster Emanuela dan Suster Francelin. Bruder atau Vater dan Suster ini mereka siapa sih? Mereka adalah orang-orang yang berjanji selibat, artinya mereka tidak menikah seumur hidup, dan mereka mendedikasikan hidupnya untuk dunia pendidikan, dan juga mereka meninggalkan kemewahan dunia sekuler. Memang sih mereka tinggal di asrama, makan minum ditanggung, tapi sederhana banget. Seingat saya itu bisa menghitung baju Bruder Octavianus, dan dia biasanya hanya pakai baju batik lengan panjang dan celana hitam. Bajunya itu saja dari saya kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Ya mungkin dia punya 5 lembar kemeja batik deh
seingat saya udah inget tuh hari Senin dia pakai ini, hari Selasa dia pakai ini, ya kira-kira bajunya itu-itu saja. Kalau suster pasti pakai seragam putih dan pakai kayak topi kecil di kepalanya. Kehidupan di asrama juga membuka mereka menerima sumbangan dari para umat. Tetapi memang dari mereka ini saya belajar arti kesederhanaan dan arti dedikasi. Mereka berjanji melayani Tuhan Yesus melalui bidang pendidikan, dan selama 24 jam seumur hidup ya mereka mendedikasikan tenaga dan pikiran mereka hanya untuk anak didik yang sekolah di sekolah mereka. Sehingga seingat saya mereka itu bisa ingat nama murid satu persatu, lengkap dengan kenakalan kita satu persatu. Jadi saya seperti punya orang tua yang melindungi saya selama jam pelajaran. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Nah, kedatangan Paus kali ini adalah kedatangan yang ketiga di Indonesia. Pertama tahun 70, yang kedua tahun 89 kalau saya tidak salah. Sehingga bisa dimengerti kalau saudara-saudara saya umat Katolik rindu untuk beribadah bersama dengan Bapak Paus yang datang ke Jakarta. Oleh sebab itu saya ingin mengucapkan selamat beribadah, dan untuk kita-kita ini yang non-Katolik kita kasih kesempatan buat saudara-saudara kita umat Katolik bisa beribadah seluas-luasnya selama Bapak Paus ada di Jakarta. Nah, terakhir, salam damai buat kita semua. Ayo, depan, maju, jauh. Kasih kesempatan. Bape! Itu kasih. Ya Bape, aduh, puji Tuhan. Ya, aduh. Iya, adik kita dapat berkah dari Bapak Paus. Iya. Aduh, puji Tuhan. Siapa namanya nih ya? Flores Pak. Flores. Siapa namanya? Milan. Puji Tuhan, dia dapat berkat dari Bapak Paus ini. Aduh. Puji Tuhan ini dapat berkat dari Bapak Paus, anak kecil. Siapa namanya tadi ya? Milan, pintar sekali. Iya. Ya, Bapak pulang ke istana. Iya. Ya, terima kasih. Adik kecil dapat berkat dari Bapak Paus. Senang sekali lihat anak kecil dari Bapak Paus. Tuhan, semoga anak-anak kita dapat berkat ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan berbagai macam komentar dari netizen terhadap Bapak Suci Paus Fransiskus yang berkunjung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sikap kesederhanaan yang ditunjukkan oleh Bapak Paus Fransiskus kepada kita semua, khususnya saudara dan saudari saya yang beragama Katolik, sudi kiranya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita dicaci maki, sekalipun kita dihina-hina, sekalipun kita direndahkan dan lain sebagainya, jangan lupa untuk mengampuni. Apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, apapun penghasilan kita, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Hal-hal yang ditunjukkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus ini, harapan terbesar saya bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita agar kita bisa amalkan hal-hal tersebut dalam kehidupan bermasyarakat
bersosial maupun bernegara. Dan pesan ini saya sampaikan khusus kepada saudara dan saudari saya yang seagama dengan saya, yakni agama Katolik. Jangan pernah kita mencari permusuhan. Walaupun Bapa Suci kita dihina, walaupun Bapa Suci kita dikatain dengan bahasa-bahasa yang begitu pedas dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Tetapi saya secara pribadi sangat meyakini, sangat percaya bahwa segala cacian, segala hinaan, segala campakan yang ditujukan kepada Bapak Suci Paus Fransiskus ini pasti akan didoakan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus untuk pengampunan. Beliau pasti akan mengampuni kepada siapa saja yang telah menghina dan mencaci maki dia. Kepada siapa saja yang menyamakan Bapak Paus Fransiskus dengan seekor ikan paus di tengah lautan lepas. Yang menyamakan Bapak Paus Fransiskus dengan seekor ikan hiu di tengah lautan lepas. Bahkan ada yang mengatakan, kalau saya baca dalam komentar-komentar netizen, ini adalah sosok dari paus darat. Karena selama ini kita tahu hanya ada paus di lautan lepas. Tidak apa-apa. Karena orang-orang yang mencaci maki, yang menghina dina, yang mencampakkan dan merendahkan Bapak Suci kami, mungkin itu karena ketidaktahuan. Tapi bagi kami orang Katolik, Bapak Paus Fransiskus adalah sosok Bapak Suci bagi kami. Terima kasih Bapak Paus sudah mengunjungi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami akan selalu mendoakan. Dan mari kita saling mendoakan agar bumi Indonesia ini, negara kesatuan Republik yang sangat kita cintai ini, bisa hidup dalam kedamaian. Bisa kita sadarkan bahwa nilai toleransi dalam kehidupan di sebuah negara yang beraneka ragam ini memang sangat diperlukan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang raja jelata harus berani untuk bersuara. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada siapa saja yang menyimak video saya yang tidak terima dengan opini saya ataupun narasi saya. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf. Mari tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. God bless you all.